Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM C0D023053. Saya dari kelas F Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk mereka yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan tanpa NPWP dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan seperti pemberi kerja atau bendahara pemerintah. Untuk NPWP itu sendiri adalah nomor pokok wajib pajak atau nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Secara peraturan perundang-undangan yang mengatur NPWP adalah Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya, jenis-jenis NPWP ada dua, yaitu NPWP pribadi dan juga NPWP badan. NPWP pribadi adalah kepemilikan NPWP secara individu atau perorangan dengan syarat telah memiliki pendapatan. Dan untuk NPWP badan itu sendiri adalah NPWP yang kepemilikannya ditujukan pada badan usaha atau perusahaan yang telah mendapatkan pendapatan atas hasil keuntungan. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 tanpa NPWP. Penerapan pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu 20% dari tarif yang berlaku untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Untuk mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi non-NPWP meliputi: yang pertama, tarif pemotongan, yaitu penerima penghasilan tanpa NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi dibandingkan yang memiliki NPWP. Yang kedua, perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk menentukan penghasilan kena pajak atau PKP, yang kemudian dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi tersebut. Dan yang ketiga, regulasi terkait. Ketentuan tarif yang lebih tinggi bagi non-NPWP tetap berlaku hingga ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya ada dampak positif, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran pajak. Pemotongan pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Dan yang kedua, peningkatan pengeluaran konsumsi. Dengan adanya insentif pajak, masyarakat mungkin akan meningkatkan pengeluaran konsumsi, mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, serta berpotensi meningkatkan penerapan tenaga kerja. Dan untuk dampak negatifnya, yaitu yang pertama, pengurangan tabungan. Pemotongan pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi tabungan nasional, yaitu berpotensi meningkatkan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat menurunkan tingkat investasi yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, kompleksitas dan biaya kepatuhan. Meskipun pemotongan pajak bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan, hal ini juga dapat meningkatkan biaya bagi perusahaan dalam hal kepatuhan pajak. Dan untuk prosedur pemotongan PPh Pasal 21, yang pertama, tarif pemotongan. Penerima penghasilan tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 20% lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, perhitungan pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan yang ketiga, pelaporan. Pemberi kerja wajib melaporkan pemotongan pajak ini melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Selanjutnya untuk contoh pemotongan PPh Pasal 21 tanpa NPWP. Pak Kelik sudah menikah dan memiliki 2 anak, bekerja sebagai karyawan di PT BBB dengan penghasilan sebesar 35 juta rupiah gross tiap bulannya dan tidak mempunyai NPWP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 Pak Kelik adalah gaji pokok selama setahun, yaitu 35 juta rupiah dikalikan 12 bulan, maka dapatlah hasil sebesar 420 juta rupiah. Dikurangi dengan biaya jabatan selama sebulan sebesar 5%, dikalikan dengan gaji pokok sebesar 35 juta rupiah, maka didapatlah hasil sebesar 1.750.000 rupiah. Untuk biaya jabatan selama setahun, 1.750.000 rupiah dikalikan dengan 12, maka didapatlah hasil sebesar 21 juta rupiah. Untuk penghasilan neto selama setahun sebesar 399 juta rupiah. Untuk PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya, karena Pak Kelik tadi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, maka kawin dengan 2 tanggungan sebesar 67 juta rupiah. Untuk penghasilan kena pajaknya sebesar 332 juta rupiah.
Maka PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% dikalikan dengan 120% dikalikan dengan 50 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. 15% dikalikan 120% dikali 282 juta rupiah sama dengan 16.920.000 rupiah. Untuk lapisan ketiga 25% dikalikan 120% dikalikan 45 juta rupiah, maka dapat hasil sebesar 13.500.000 rupiah. Untuk PPh terutang selama setahun didapatlah hasil sebesar 33.420.000 rupiah. Dan untuk PPh terutang selama sebulan 33.420.000 rupiah dibagi dengan 12 bulan, maka didapat hasil sebesar 2.785.000 rupiah. Jadi gaji yang diterima selama sebulan adalah 35 juta rupiah dikurangi dengan PPh terutang sebesar 2.785.000 rupiah. Maka gaji yang diterima selama sebulan adalah 32.216.000 rupiah. Selanjutnya untuk contoh perbandingan PPh pasal 21 tanpa NPWP dan PPh pasal 21 yang memiliki NPWP. Berikut adalah perbandingan perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan NPWP dan yang tidak dengan NPWP secara sederhana dengan ilustrasi penghasilan kena pajak sebesar 50 juta rupiah. Karyawan dengan NPWP dan karyawan tanpa NPWP. Untuk karyawan dengan NPWP, pajak tahunannya 50 juta rupiah dikalikan dengan 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Untuk pajak bulanannya 2.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 203.333 rupiah. Untuk karyawan tanpa NPWP, pajak tahunannya 120% dikali 5% dikalikan dengan 50 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Untuk pajak bulanannya 3 juta rupiah dibagikan dengan 12 bulan, maka dapat hasil sebesar 250.000 rupiah. Jadi untuk karyawan tanpa NPWP dikenakan pajak lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang memiliki NPWP. Kesimpulannya adalah yang pertama, tarif pemotongan. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, pemotongan PPh pasal 21 dikenakan dengan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal yang seharusnya diterapkan. Yang kedua, kepatuhan dan sanksi. Pihak yang melakukan pemotongan seperti bendahara harus memastikan bahwa pemotongan dilakukan sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, pelaporan dan penyetoran. Prosedur pelaporan dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan disiplin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.